Halo hai semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kerajaan Islam dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Part 1. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh Utara, tepatnya di Loksemawe. Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Malik At-Tahir I atau Sultan Muhammad. Sultan Muhammad digantikan oleh Sultan Malik At-Tahir II atau yang dikenal dengan Sultan Ahmad. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai didatangi oleh beragam bangsa. Sultan Ahmad digantikan oleh Sultan Malik At-Tahir III atau Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit. Serangan ini dilakukan karena Kerajaan Majapahit tidak suka dengan kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai diperkuat dengan catatan Ibnu Battuta. Beliau adalah seorang sejarawan yang berasal dari Maroko. Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat belajar agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi karena kalah bersaing dengan Kerajaan Malaka dan runtuh setelah dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada lonceng Cakradonya. Selanjutnya ada nisan di komplek makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham Samudra Pasai. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi. Letaknya di sekitar Banda Aceh. Raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Salahuddin. Ia kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia menyebarkan agama Islam hingga ke Siak, Riau, dan Sumatera Barat. Ia juga mengadakan kerjasama dengan Turki untuk memperkuat armada militernya melawan Portugis. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Aceh meliputi sebagian pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia, daerah Johor, Pahang, dan Kedah. Raja terakhir dari Kerajaan Aceh adalah Sultan Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat. Ia adalah Sultan Kerajaan Aceh yang terakhir yang memerintah pada tahun 1874
hingga tahun 1903. Kerajaan Aceh berusaha untuk merebut Malaka dari tangan Portugis, tetapi gagal karena Portugis berhasil menghasut Sultan Johor. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan kekuasaan Belanda semakin kuat. Kerajaan Aceh pernah menjadi kerajaan Islam yang kuat dan disegani karena kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Beberapa peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama ada uang emas kerajaan Aceh. Selanjutnya ada meriam kerajaan Aceh. Ada makam Sultan Iskandar Muda. Ada gerbang Gunongan. Ada benteng Indrapatra. Dan Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak sebelumnya merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak sejak tahun 1481 Masehi sampai 1518 Masehi. Raden Patah pernah mengirim Adipati Unus bersama armada laut kerajaan untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Berkat usahanya ini, Adipati Unus dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor. Dalam menyebarkan agama Islam, Raden Patah dibantu oleh 9 wali, atau yang sering disebut dengan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Raja selanjutnya adalah Adipati Unus. Adipati Unus ini merupakan anak dari Raden Patah. Setelah Raden Patah wafat, Adipati Unus menggantikan kedudukan ayahnya. Adipati Unus terkenal sebagai panglima perang yang unggul dan gagah berani. Setelah Adipati Unus wafat, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak memperluas wilayah kekuasaannya serta menyebarkan agama Islam ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkat bantuan Fathahillah. Sultan Trenggono kagum dengan kemampuan Fathahillah yang menguasai ilmu agama dan ilmu perang. Oleh karena itu, Sultan Trenggono mengangkat Fathahillah menjadi panglima perang. Berkat kepemimpinannya, Kerajaan Demak berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit. Setelah Sultan Trenggono wafat, Kerajaan Demak mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau yang disebut dengan Joko Tingkir, ibu kota Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Akibatnya berakhirlah sejarah Kerajaan Demak.
Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang terkenal adalah Makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak. Oke, materi kita hari ini sudah selesai loh. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.